الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sama-sama kita memuliakan ketua pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus PKM, para pengurus majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Hidayah maupun yang hadir dari tempat-tempat yang ada di Kota Indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehadiran kita, menjadikan pertemuan ini merupakan pertemuan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi memudahkan dalam semua hal yang sedang kita lakukan dan juga ditulis kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan surah An-Nisa ayat 80. Surah An-Nisa ayat 80. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul. Barang siapa yang taat
kepada Rasul. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang munafik, yang non-muslim. Tapi ayat sebelumnya itu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Mana yang lebih lembut di antara dua ayat ini? Kepada orang mukmin, kepada orang muslim bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kepada orang-orang yang munafik bunyinya may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia berarti taat kepada Allah. Jadi ayat ini berbeda secara zauq, secara rasa bahasa itu berbeda. Ayat yang pertama yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, lembut sekali dia. Atii'ullah, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa uli amri minkum. Itu lembut sekali. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara kepada orang mukmin dan Allah berbicara kepada orang yang non mukmin itu berbeda. Dari segi rasa bahasanya. Pada ayat ini Allah langsung mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Yang didahulukan Rasulnya. Kenapa? Karena yang dihadapi oleh orang-orang munafik adalah Rasul, bukan Allah. Tapi kalau orang mukmin tadi ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah gitu. Taatlah kepada Allah. Lalu setelah kita tahu bagaimana kita harus taat kepada Allah, lalu taatlah kepada Rasul. Lalu setelah kita tahu taat kepada Rasul dan kepada Allah itu seperti apa, lalu Allah memerintahkan wa ulil amri minkum, taati pemimpinmu tapi dengan syarat. Syaratnya itu tidak bertentangan dengan hukumnya Allah di situ. Nah, kali ini langsung Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sesungguhnya taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul inilah yang membawa syariatnya Allah. Dialah yang menyampaikan kepada seluruh manusia akan risalah dan juga syariatnya Allah. Dialah yang berhadapan dengan manusia. Dan yang paling sulit bagi Rasul adalah meyakinkan orang-orang bahwa dirinya itu Rasul. Itu yang sulit. Sehingga pantas kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul. Orang-orang Quraisy sendiri mengatakan, saya lebih berhak daripada Muhammad, kata bapaknya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Saya lebih banyak hartanya, katanya. Saya lebih banyak anak-anaknya. Saya lebih banyak pengikutnya. Orang yang kerja pada saya itu lebih banyak. Kenapa Allah tidak memilih dia? Agama ini bukan persoalan kaya dan miskin. Bahwa yang kaya lebih banyak ibadahnya, tidak juga gitu. Bahwa yang banyak anaknya akan lebih taat kepada Allah, tidak juga gitu. Karena ketaatan dan keimanan itu pilihan manusia. Oleh sebab itu yang dipilih adalah orang yang terbaik dari sisi pemikirannya, dari sisi akhlaknya, dari sisi kebersihan hatinya. Oleh sebab itu pada ayat ini Allah langsung menegaskan barang siapa taat kepada
Rasul, maka dia taat kepada Allah. Karena Rasul ini adalah utusannya Allah. Dialah yang secara resmi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan risalah-risalahnya. Wa man tawalla, dan barang siapa yang menentang Rasul. Jadi ketika Muhammad ini sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul, posisinya itu menjadi berbeda. Dia punya hak, dia punya kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan sebelumnya. Sama kalau orang ini di sekitar kita ya, di sekitar kita, lalu diangkat oleh presiden menjadi menteri, apakah sama dia dengan kita? Dia nggak sama. Dengan diangkat menjadi menteri itu dia punya kekuasaan, dia punya wewenang yang melebihi kita, gitu. Dia punya privilege, dia punya banyak hal nanti yang diberikan berkat kedudukannya sebagai menteri. Walaupun dia adalah mungkin teman sekamar kita, mungkin di situ. Inilah yang berbeda nanti dengan Muhammad, gitu. Ketika Muhammad ini sudah diutus oleh Allah sebagai Rasul, berbeda, gitu. Dia menjadi agennya Allah. Berbeda nanti pertolongannya Allah kepada dia dengan pertolongan Allah kepada yang lain. Di situ. Berbeda nanti perlakuan Allah kepada dirinya dengan yang lain. Berbeda. Nah, maka kepada orang-orang munafik Allah langsung ngasih pilihan. Barang siapa yang taat kepada Allah, dia mau mengalahkan. Apa yang dikalahkan? Egonya. Dia mau mengalahkan egonya, ngikutin Muhammad yang dia itu kawannya dia sendiri, gitu. Tapi kawan ini menjadi berbeda ketika dia sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kita menganggap dia yang masih kawan, tapi kedudukannya itu berbeda, gitu. Barang siapa taat kepada Muhammad, walaupun dia kawannya, berarti taat kepada pencipta alam semesta. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintahnya Muhammad, karena itu Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk langsung mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, wa ana awwalul muslimin, saya adalah orang yang pertama dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Karena sebelum yang lain berserah diri, dia sendiri. Lalu diajak keluarganya, gitu. Lalu diajak keluarga besarnya. Lalu diajak kawan-kawannya, baru kepada masyarakat yang lain. Siapa yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk, dia mudah mengikuti. Tapi bagi yang tidak dibukakan hatinya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengikuti. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari perintah Nabi, apa yang terjadi? Wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Dia akan mendapat konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa ayatnya itu tidak ditujukan kepada orang munafiknya itu, karena jelas barang siapa yang menaati Nabi di dunianya dan di akhiratnya dia punya bagian. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi, dia hanya mendapatkan bagian di dunia. Hidupnya di dunia oke, tapi kehidupan di akhiratnya tidak. Oleh sebab itu, karena saking jelasnya persoalan itu, maka ayat berikutnya itu tidak berkaitan dengan orang munafik lagi. Tapi barang siapa yang menentang, wa man tawalla, barang siapa yang menentang Muhammad,
fama arsalnaka alaihim hafidho. Khitabnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kami tidak mengutus engkau untuk memelihara mereka, tapi kami mengutus engkau itu hanya untuk menyampaikan dakwah, basyira wa nadhira. Kami mengutus engkau itu hanya untuk menyampaikan. Yang disampaikan itu, kalau orang yang ikut kepada Nabi Muhammad diberi kabar gembira, hai orang-orang yang beriman, kalau engkau beriman kepada Allah, istiqomah dalam keimanan, kita akan mendapatkan keberkahan di dunia, kesejahteraan di akhirat. Itu pasti. Bagi orang yang tidak beriman, bagaimana? Nabi mengatakan aslim taslim. Berserah dirilah kepada Allah, kalian akan selamat nanti dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata keimanan dan ketaatan kepada Allah itu pilihan. Allah sudah memberikan fasilitas. Ada Al-Quran, ada alam semesta ini, ada berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah orang itu mau beriman? Itu urusan dia. Karena yang bisa mengendalikan hati itu yang bersangkutan. Kalau dia sudah beriman, apakah orang itu mau berada dalam ketaatan kepada Allah, mau menjalankan yang diperintahkan Allah, itu juga urusan dia. Kalau dia nggak mau, nggak bisa dia. Tapi kalau dia mau, dia bisa. Jadi semuanya itu tergantung kepada diri setiap manusia. Wa yaquluna ta'ah, dan orang-orang munafik ini mengatakan, kami juga taat kepadamu ya Rasul. Gitu. Perhatikan sikap orang-orang munafik. Ketika disuruh, ketika ketemu dengan Nabi, ya, bahwa Allah menyuruh kepada semua orang untuk menaati Nabi, wa yaquluna ta'ah. Mereka mengatakan, kami juga taat. Fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Tetapi ketika mereka telah pergi dari sisi Nabi, apa yang terjadi? Bayyata ta'ifatum minhum, ada segolongan dari mereka itu yang mengatur siasat. Lalu dia mengatakan, kita nggak akan seperti yang kita katakan tadi. Sami'na wa aswayna, kita ikutin aja Muhammad kalau kita bersama Muhammad, tapi kalau kita tidak bersama Muhammad, ya kita tentang. Inilah sifat dari orang munafik. Apakah ada orang mukmin yang seperti itu? Banyak. Katanya beriman tapi tidak sholat. Nah, di situ. Katanya beriman tapi datang puasa, tidak puasa Ramadan. Katanya beriman tapi dia tidak mau bersama jamaah orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya. Gitu. Katanya beriman tapi tidak mau diajak bersatu. Gitu. Banyak orang mukmin ini yang munafik. Ngomongnya hebat. Gitu. Tapi pelaksanaan dari omongannya itu tidak ada. Mana yang selama ini dia ngomong, itu nggak ada. Oleh sebab itu sifat munafik ini bukan hanya kepada orang-orang yang non muslim, tetapi juga ada sifat munafik itu kepada orang-orang yang muslim. Kepada orang-orang yang seperti ini, Allah menyatakan, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah itu selalu mencatat apa yang mereka siasatkan. Bayyata ini artinya mereka menyendiri kalau sudah malam, lalu mereka memusyawarahkan sesuatu untuk melakukan
makar terhadap keputusan yang sudah disepakati. Ini bayyatan. Maka Allah mengatakan, Allah menulis makar mereka itu. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Oleh sebab itu sebenarnya perbuatan yang buruk itu sia-sia. Karena seandainya perbuatan buruk itu berhasil kita lakukan di dunia, di akhiratnya kita bahaya. Maka kalimat yang dimunculkan oleh Allah di sini adalah wallahu yaktubu ma yubayyidun. Allah menulis apa yang mereka siasatkan. Yang siasat itu merupakan siasat yang jelek. Kalau modelnya sudah seperti itu, ini biasanya kalau makanan itu setengah matang ini, mau dimakan, sakit perut, nggak dimakan, kok udah dimasak gitu. Jadi memberi nasihat kepada orang yang paling sulit adalah orang yang setengah matang. Koyoke ngerti tapi jane ora ngerti gitu. Kayaknya hebat tapi kayaknya kalau ngomong hebat tapi actionnya nggak ada, NATO dia. Banyak orang muslim yang seperti itu. Padahal yang diminta oleh Allah itu orang mukmin, orang muslim itu satu kesatuan antara kata dan hati. Karena kalau sifat munafik itu ada pada diri kita, dia akan kemana-mana. Dia akan kemana-mana. Dalam semua hal orang itu akan mudah bersifat munafik. Maka kepada orang yang seperti ini Allah memberi petunjuk kepada Nabi, fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Cukup kalau ngomong ya didengar, nggak usah diperhatiin. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Lalu kepada Allah kita serahkan, ya Allah, saya begini. Kita nggak peduliin mereka. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya, nggak usah dipeduliin. Ini banyak yang harus kita tidak peduliin. Banyak orang mukmin banyak. Ini sampah dia. Omongannya itu tidak ada buktinya semuanya. Wa tawakkal 'ala Allah. Dan maksudnya bertawakal 'ala Allah itu apa? Tetap pada kegiatanmu Muhammad untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menyampaikan risalah kepada Allah itu, bertawakallah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Orang-orang yang begitu yang nggak bisa diomongin juga biarin aja, tapi jangan menjadikan kita menjadi berkurang. Jangan menjadikan kita menjadi lemah, gitu. Kalau orang-orang yang seperti itu menjadikan kita lemah, berarti kita lemah iman. Ternyata bukan hanya mereka yang lemah iman, tetapi kita juga lemah imannya. Maka sebuah fasilitas itu miliknya Allah, itu sebenarnya kuat kalau ada satu orang aja kuat. Kalau ada yang membantu 2 orang kuat, lebih kuat lagi. Kalau ada 3 orang lebih kuat lagi, lebih dari 3 kuat. Oleh sebab itu jangan kita yang dilemahkan oleh sikap mereka. Kita harus tetap. Kenapa? Karena semua usaha kita itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita sendiri. Kalau mereka tidak melakukan, yaitu bagian mereka. Biarin aja, itu bagian mereka. Tetapi perjuangan tetap dilakukan. Kalau dia memang orang mukmin, ya sekali-kali diingatkan, sekali-kali diajak. Tapi kalau sudah berkali-kali diajak tetap nggak mau, ya itu jalan mereka, itu pilihan mereka. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ini yang menarik. Apakah mereka tidak yatadabbarun, yata'ammalun? Apakah mereka tidak menghayati? Apakah mereka tidak memikirkan? Apakah mereka tidak
selain memikirkan, selain menghayati, apakah mereka tidak merenungkan bahwa Al-Quran itu benar? Lihat orang-orang munafik, lihat orang-orang yang menyembah selain Allah, bandingkan kitabnya itu dengan Al-Quran. Bandingkan kitabnya aja, bandingkan. Pasti nanti tidak sama. Bandingkan ibadahnya, pasti tidak sama. Itu ibadah yang dilakukan dalam Islam itu semua berkesesuaian dengan fitrah manusia. Setiap orang yang beribadah, setiap orang yang menjalankan syariat itu menjadi lebih tenang. Terus ketenangan itu semakin dalam, dan ketenangan itu menjadikan dia untuk menambah perbuatan baiknya. Maka kalimat ini adalah kalimat yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Mereka kenapa mereka ya tadabbur? Tadabbur ini tidak mesti dia masuk sebagai orang mukmin. Tadabbur itu bisa melihat, kalau kita tadabbur alam, dengan melihat alam orang sudah mendapatkan pelajaran. Dengan melihat alam orang sudah dapat memaknai kebesaran Allah. Demikian juga dengan Al-Quran. Mereka akan dengar Al-Quran itu dihaji, mereka dengar Al-Quran itu dibaca. Coba lihat keindahan bacaan Al-Quran. Ada enggak kitab di dunia ini yang keindahannya melampaui keindahan Al-Quran? Tidak ada. Maka tadi ketika mereka tidak taat kepada Rasul, itu mereka tidak paham sistem yang ada di bumi ini. Bumi ini punya sistem. Sistem itu diatur oleh kitab yang namanya Al-Quran. Maka kenapa tadi kita harus taat kepada Muhammad, terutama bagi orang-orang yang ada di Mekah, walaupun Muhammad itu kawannya sendiri. Tapi ketika dia sudah diangkat oleh Allah sebagai Rasul, itu berbeda. Contoh yang paling mudah tadi, kalau ada orang diangkat menjadi menteri di antara kita, nah itu berbeda. Dia punya kekuasaan, punya wewenang, dia punya privilege, dia punya banyak hal yang berbeda. Nah, di situ. Walau kana min indil ghairillah, seandainya Allah mengatakan Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, seandainya dia itu perkataan manusia, bukan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? La wajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya engkau akan mendapatkan banyak yang bertentangan di dalamnya. Maka Al-Quran ini satu kesatuan, kitab yang tidak ada sama sekali pertentangannya di dalamnya. Tidak ada yang bertentangan. Kitab yang di dalamnya saling sulam menyulam untuk melihat semua kebesaran alam. Kitab yang di dalamnya itu mengandung seluruh aturan dasar tentang kehidupan manusia, dari sejak dia tidur sampai dia bangun lagi. Semuanya ada aturannya dalam Al-Quran. Tidak ada agama di dunia ini yang sedetail itu, tidak ada. Tidak ada agama di dunia ini yang menjadikan seluruh aktivitas manusia itu sebagai ibadah kepada Allah selain Islam. Maka beruntung orang itu ketika dia masuk Islam. Semakin dalam lagi ilmunya itu kalau dia mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran lalu merenunginya. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi, apabila sampai kepada mereka satu berita tentang keamanan, awil khaufi
atau berita yang berkaitan dengan sesuatu yang menakutkan. Apa yang terjadi bagi orang-orang munafik tadi? Adza'u bih. Mereka itu langsung menyiarkannya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Kalau ada berita itu belum dicek benar apa salahnya, langsung di-share sekarang bahasanya. Jadi dari dulu sudah ada gitu. Cuman dulu nggak pakai HP gitu. Dulu inilah orang-orang yang memproduksi dan juga menyebarkan hoax. Bapak Ibu bisa lihat aja itu. Model orang-orang munafik seperti itu, baik yang dia berasal dari muslim maupun non-muslim, itulah yang menjadi biang kekacauan di mana-mana. Ke masjid enggak, tapi ngomongnya ya di situ aja itu. Gitu. Kalau diajak apa-apa selalu beralasan, aku ini, aku itu, aku ini, aku itu. Enggak ada habisnya itu alasan. Kalau ada berita itu yang berkaitan dengan keamanan ataupun menakutkan, dia menjadi orang yang pertama. Padahal ternyata berita itu bohong. Jadi dari dulu ternyata sudah ada, cuman bentuknya berbeda. Apa yang harus dilakukan? Walau ruddu ila rasul, seandainya berita itu dikip dulu oleh mereka, didiamkan dulu, disampaikan kepada Rasul. Siapa Rasul? Orang yang tertinggi yang ada di situ, pemimpin agamanya. Wa ila ulil amri, atau kepada ulil amri. Wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Orang yang memiliki otoritas yang ada di situ. Jadi kalau ada berita apapun berkaitan dengan sesuatu, cek dulu kepada orang-orang yang di situ memiliki otoritas. Apakah itu negara, apakah itu kelurahan, apakah itu RT, dicek dulu. Gitu. Jangan begitu mendapatkan berita langsung dibagi, langsung di-share. Nah, yang nge-share itu mendapatkan bagian dari dosa kalau beritanya itu tidak benar. Jadi selalu mendapatkan bagian dia. Nah, di situ. Maka di sini berita itu harus dikonfirmasi dulu kepada otoritas yang terkait. Kalau kita punya akses kepada orang yang diberitakan itu, sampaikan aja apa benar. Nah, begitu. Jangan percaya pada berita. Jadi itu sekarang ini yang namanya kebohongan itu diproduksi, sengaja dibuat untuk mengacaukan keadaan. Seandainya itu disampaikan kepada otoritas, baik itu nabi atau ulil amri, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran dapat mengetahuinya secara resmi. Yastambituna. Jadi orang yang memiliki otoritas inilah nanti yang ngecek. Kadang kita kan tidak bisa ngecek karena keterbatasan kita sebagai individu, gitu. Tapi kalau yang ngecek itu orang yang punya otoritas, selesai dia, karena dia memang punya jabatan itu, maka dia bisa ngecek, dan orang tidak curiga kalau yang ngecek itu memang orang yang punya otoritas. Kalau yang ngecek itu orang yang tidak suka dengan orang yang diberitakan, nah itu fitnah nanti. Menjadi fitnah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jadi kita melakukan tindakan seperti itu tanpa ngecek itu yang disenangi oleh setan. Pokoknya semua tindakan yang membuat orang lain kacau, setan senang. Karena tujuan setan itu memang mengacaukan
keadaan. Maka di sini dikatakan sekiranya bukan karena rahmat Allah, walaula fadlullahi alaikum, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, lattaba'tumus syaitan, niscaya kita ini akan banyak mengikuti setan. Kita tanpa mempedulikan ayat ini aja, kebanyakan kita sudah ngikutin setan. Bagaimana kalau nggak ada rahmatnya Allah? Seandainya Allah nggak melindungi kita, seandainya Allah nggak melindungi keluarga kita, itu setan itu luar biasa. Oleh sebab itu setan itu hebatnya sampai kemauan kita itu seakan-akan kita nggak bisa mendeteksi itu kemauannya setan. Oleh sebab itu orang yang terus sendiri tidak bersama komunitas yang mukmin, dia akan percaya semua pada dirinya. Dan itu sebenarnya kata-kata setan. Ketika yang diikutin itu bertentangan dengan kemaslahatan umum. Jangan dengan syariat, dengan kemaslahatan umum aja. Karena kita kan punya kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk merenung. Itu yang menjadikan kita menganggap yang kita pikirkan itu benar. Padahal itu kalau dilihat berdasarkan kemaslahatan umumnya, kita salah. Maka kenapa setan itu senang banget kepada orang yang menyendiri atau itu komunitas yang terpecah. Senang banget setan itu. Yang satu di ini begini, yang satu disusupin begini, yang satu dirayu dengan begini, sehingga mereka nggak pernah bisa bersatu. Makanya tadi kalau kita ini komit terhadap Islam, maka kita nggak melihat berapa orangnya. Walaula nafara min kulli firqatin, beberapa pun jumlahnya orang, kalau mereka la yatafaqahu fiddin, kalau mereka betul-betul ingin bersama-sama mendalami agama, menguatkan agama, itu sebenarnya sudah cukup. Maka di sini Allah sampai mengatakan sekiranya tidak karena rahmatnya Allah, itu sudah lebih banyak lagi orang yang mengikuti setan. Kita ini karena dapat rahmatnya Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kalau Allah nggak sayang pada kita, kita nggak ke masjid. Kalau Allah nggak memiliki sifat kasih sayang kepada kita, kita nggak peduli. Banyak orang walaupun rumahnya dekat masjid tidak peduli. Banyak di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ada rahmatnya Allah. Maka beruntung orang yang masih mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu yang akan membawa kebaikan akhirat kita. Faqatilu fi sabilillah. Lalu masih pada tema yang kemarin. Faqatilu, maka berperanglah engkau Muhammad bersama kaum muslimin fi sabilillah, di jalan Allah. Perang ini exception. Kita sudah sebut kemarin. Perang ini situasi pengecualian. Tapi setiap mukmin harus siap perang. Kemarin disebut Quran suruh bersiap-siap kita. Dan kemarin sudah kita sampaikan, kalau orang itu tidak biasa ke masjid, disuruh perang, terbirit-birit dia. Karena tidak ada keimanan yang kuat. Dalam keadaan damai saja, disuruh ke masjid, dia nggak mau. Bagaimana kalau dalam keadaan chaos, dalam keadaan kacau? Lalu dia disuruh perang. Dia akan sembunyi di kolong karena dia tidak sadar
bahwa ada kemaslahatan dalam perang itu yang harus dilakukan karena ada kemaslahatan yang lebih besar sehingga kita harus perang. Maka di sini dikatakan waqatilu fi sabilillah. Hai orang-orang mukmin, berperanglah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Engkau tidaklah dibatasi melainkan sesuai dengan kemampuan engkau sendiri. Jadi Allah nggak pernah memaksa, Allah selalu mengukur sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau orang belum mampu untuk membayar zakat, dia belum membayar zakat. Kalau orang dalam keadaan lemah, tua, dia nggak harus maju perang. Yang harus maju perang itu yang balik, yang kuat secara fisik. Tapi banyak yang kuat secara fisik, hatinya yang lemah. Karena imannya memang lemah. Wa harridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat perang itu kepada orang-orang mukmin. Kalau kita ya dakwah aja terus gitu, lakukan semua kebaikan, kebaikannya tetap dilaksanakan di situ. Itu cara mengobarkannya. Mungkin perlu didekatin, mungkin perlu memakai cara-cara yang lain, tetapi jangan kita yang tergerus. Kalau kita yang tergerus, sama, berarti kita yang lemah imannya. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan nanti Allah memutarbalikkan serangan orang-orang kafir. Mudah-mudahan dengan kita dakwah terus nanti orang ikut, satu ngikut mau ke masjid, satu lagi ngikut mau iktikaf. Dari mana yang paling mudah bagi mereka, nggak apa-apa, diajak aja. Kalau mereka lebih nyaman dengan iktikaf, biarin aja di iktikaf dulu. Kalau mereka lebih nyaman misalnya dengan majelis taklim, biar di majelis saja dulu. Kalau mereka lebih nyaman di zikir, biar zikir aja dulu. Karena nanti akan ketemu. Ketika hidayah itu sudah diberikan oleh Allah dengan jumlah yang banyak, maka kita akan berada dalam banyak kebaikan. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tangkila. Dan Allah itu sangat besar kekuatannya dan juga sangat keras siksaannya. Oleh sebab itu, bagi orang yang sudah berada dalam dakwah, bagi orang yang sudah memposisikan dia berada untuk menegakkan agama Allah, nggak boleh surut. Pantang kita surut. Kita surut itu kalau mati. Kenapa? Karena pertolongan itu selalu bisa datang dari Allah. Yang memberikan pertolongan itu Allah. Ini yang harus kita percaya. Bahwa dengan kita musyawarah, dengan kita mendekat kepada sana sini, nanti Allah yang akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Oleh sebab itu ayat ini sekaligus memotivasi kita bahwa tidak ada kata surut di dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Orang berusaha aja tidak ada kata surut. Orang yang pengusaha aja dia tidak memahami, tidak mau memahami hambatan itu sebagai hambatan. Kalau orang itu pengusaha betul, maka hambatan itu dianggap sebagai tantangan. Dia selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif. Sehingga dia terus istiqomah dalam kebaikan. Sementara kiri kanannya, ya kalau mau ngikut silahkan. Kalau enggak, ya dia akan jalan terus. Dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Nah, orang lain kalau ngikut juga mendapatkan sesuatu yang hebat. Begitulah harusnya prinsip kita dalam berjuang menegakkan agama Allah. Kita kelompok kecil,
Tapi kelompok kecil ini kalau dikuatkan itu bisa menjadi lebih kuat daripada kelompok yang besar. Kelompok yang besar itu buih. Bapak Ibu tendang aja itu buih. Jangankan ditendang, kasih aja angin, kasih aja air, itu sudah rontok semuanya. Tapi kalau kelompok kecil ini kuat, mau diapain dia? Nggak bisa dia. Mau ditendang dia tetap begitu, dia tetap kuat dia. Mayyasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. Barang siapa yang, di sini kalimat yang digunakan adalah syafaat. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, yakun lahu nasibu minha, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Apa maksud syafaat di sini? Ini pentingnya memahami konteks ayat, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah indoma yandumu. Indoma itu apa artinya? Barang siapa yang bergabung dalam sebuah kelompok yang baik, lalu dia memberikan kontribusi dalam kebaikan yang ada di situ, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikannya. Kontribusi kita itu kan bermacam-macam. Ada yang berkontribusi dengan harta, ada yang berkontribusi dengan tenaga, ada yang berkontribusi dengan pikiran. Karena ini konteksnya adalah orang munafik dan orang yang mukmin. Barang siapa yang bergabung dalam sebuah komunitas, lalu dia berkontribusi di dalamnya, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan yang ada dalam komunitas itu. Sebaliknya, wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan, barang siapa juga berkontribusi, kontribusinya itu adalah kontribusi yang buruk, yakun lahu kiflun minha. Allah menggunakan kata kiflun. Maka dia akan mendapatkan bagian juga dari keburukan itu. Apa ini artinya? Artinya bahwa kalau kita mau berbuat itu konteksnya itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan, mau apa enggak. Ikhtiarnya itu, pilihan untuk berbuat itu ada pada masing-masing kita. Kita mau apa enggak? Kalau enggak mau, ya enggak berbuat. Kalau dia mau, kalau dia biasanya dengan orang-orang yang buruk, dia akan menjadi sponsor yang buruk. Kalau biasanya dengan orang-orang yang baik, dia akan menjadi sponsor yang baik. Maka orang yang berada dalam kebaikan bersama jamaah, bersama kelompok itu, dia akan terus mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena semua yang dilakukan ini yang baik-baik, dia apa saja dia dapat kebaikan di situ. Sebaliknya juga kelompok yang buruk juga begitu. Maka dia akan mendapatkan keberkahan di dunia kalau yang baik, dia akan mendapatkan kesejahteraan nanti di akhirat. Kalau yang buruk, dia akan mendapatkan laknatnya Allah di dunia, dia akan mendapatkan nanti siksaan Allah di akhirat. Allah hanya melaknat saja di dunia, Allah tidak meridhoinya. Tetapi nanti yang betul-betul balasannya itu adalah di akhirat. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, muqit, atas segala sesuatu. Tapi maha kuasanya ini adalah maha kuasa yang didasarkan pada amalan masing-masing orang. Kalau dia berbuat baik, Allah memberikan balasan dari kebaikan yang berlipat. Kalau dia berbuat buruk, Allah tidak akan menzolimi kecuali sesuai dengan perbuatan buruknya. Disitulah bahwa disebut rahmatnya Allah itu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Orang yang tidak beriman sekalipun masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai pada ayat ini pembicaraan tentang orang-orang munafik itu berhenti. Lalu pindah ke tema berikutnya. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin, apabila kamu bertemu dengan seseorang, khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha, lalu orang yang bertemu dengan kita itu mengucapkan salam penghormatan. Salam penghormatannya bagaimana? Dalam Islam, salam penghormatannya itu adalah salam penghormatan penduduk surga. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan oleh Allah kepadamu. Semoga kesejahteraan diberikan oleh Allah kepadamu. Coba. Dari sisi salam saja, tidak ada salam yang dunia akhirat selain salamnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Atau assalamualaikum aja. Kalau orang diucapkan salam oleh saudaranya atau sesama muslim, fahayyu bi ahsanin minha, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, berarti waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai sempurna, balasannya aumit lihat atau semisalnya. Jadi agama Islam ini mengajarkan kepada kita, kalau membalas orang, balaslah yang lebih. Sama dengan kalau kita mengambil hak, ambillah di bawah yang seharusnya. Tapi kalau kita itu kewajiban kita, berilah yang lebih dari yang seharusnya. Coba lihat sekarang, prinsip ini apakah berlaku di umat Islam? Kalau tidak berlaku, berarti orang itu nggak biasa ngaji, nggak ngerti dia, sehingga dia ngikutin hawa nafsunya. Kalau saya ngambil ya, kalau bisa lebih, gitu. Ya minimal sesuai dengan aturannya. Itu kalau orang belum mendapatkan sentuhan agama. Kalau orang itu dapat sentuhan agama, kalau dia mengambil haknya, saya cukup segini. Tapi begitu dia memberi, dia melebihi dari yang seharusnya. Maka itu kalau orang itu baik, kalau baiknya karena dia sendiri memang punya sifat baik, itu masih terbatas sesuai dengan kebaikan dirinya. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan sentuhan agama, dia akan melampaui dari kebaikan dirinya. Inilah agama. Karena segala sesuatu itu bukan untuk diri kita. Segala sesuatu itu kita tujukan kepada Allah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kurang dan khilafnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.